ingatkan kepada Bawaslu. Coba Bawaslu jangan cuma jaga waktu. Jaga itu palak-palak sekarang ini dengan para kepala desa yang semain curang. Jaga loko pada orang, lapor di polisi, ada gakumdu. Kalau cuma tak lewat waktu, koknya ada yang ribut, tidak ada masalah. Pelanggaran berat itu ketika ada bupati yang sudah mulai suruh DP kepala desa, DP kuntua, tekan-tekan rakyat. Kalau namanya kepala batu dia, jangan kasih BLT, jangan kasih BST, jangan kasih PHKH. Tangkap pada orang. Jangan cuma jaga urus-urus itu baliho dan bendera, bukan itu tuh urusan Bawaslu. Urusan Bawaslu adalah kecurangan yang dilakukan oleh ASN, yang dilakukan oleh petugas negara. Nah, itu yang diboleh. Lalu tadi Bawaslu cuma jaga-jaga jam. Dari Tondano orang. Tidak usah. Tondano. Kalau saya belajar yang datang Tadi, tidak pernah paksa rakyat. Saya datang itu mendidik rakyat. Karena ini tugas KPU dan Bawaslu untuk memberikan pengertian kepada rakyat. Apa arti pemilihan, apa hak rakyat, dan apa tugas orang yang dipilih. Itu tugas sebenarnya dari penyelenggara, bukan tugas kami. Tapi terpaksa kita yang memberikan edukasi lewat panggung kampanye. Makanya kita bilang Bapak Ibu, kita yang tidak takut, yang tidak pilih. Yang kita takut, yang tidak cerdas. Sebab kalau rakyat cerdas, pasti akan memilih pemimpin yang cerdas. Kalau rakyat cerdas, tidak gampang ditipu oleh para penipu. Itu tugas penyelenggara. Saya dalam banyak kesempatan tidak pernah meminta dipilih. Saya hanya mengingatkan kepada rakyat. Calon itu hanya dua yang diandalkan. Yang pertama, karakter di dalam memimpin. Jangan dengan gaya lagi interaksi, jangan dengan gaya positional leadership. Mau dihargai karena jabatan, bukan DP zaman lagi sekarang ini. Kami akan tampil dengan interaksi leadership. Kami dihargai karena dekat untuk berbicara dengan rakyat. Itu pertama. Keterbukaan, transparansi anggaran. Sampai sekarang rakyat Sulutnya tidak tahu berapa gubernur jaga olah tiap tahun itu dari rakyat. Tertutup. Tahun ini saja ada yang tahu berapa besar tahun ini yang dikelola oleh gubernur. 4,5 triliun, 4.500 miliar. So berapa yang mau didapat rasa? Itu semuanya yang harus dibuka. Jangan berbicara jalan tol. Jalan tol itu dana APBN. Pelabuhan udara dana APBN. Pelabuhan laut dana APBN. Jalan kereta api dana APBN. Itu sudah direncanakan 30 tahun kemarin dan ditindaklanjuti oleh Dr. Sinyo Hari Serundaya yang sekarang ini tinggal melanjutkan. Siapapun yang jadi gubernur, wakil gubernur, mau setengah orang, setengah yaki, itu proyek itu berjalan terus. Yang dipertanyakan 4,5 triliun sampai 5 triliun yang dikelola oleh gubernur tiap tahun. Berapa yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat? Itu yang kita orang harus bahas. Bukan cuma selalu lanjutkan. Apa yang mau lanjut rakyat tersiksa? Panggung kampanye adalah arena pendidikan kepada rakyat, membuka secara transparan bagaimana cara memimpin, bagaimana membagi uang itu secara baik. 2 hari kemarin baru diketuk APBD Sulut untuk 2021. Asumsi pendapatan cuman 4 triliun 72 miliar ditambah dengan pendapatan lain-lain 20 miliar, maka total belanja 4 triliun 92 miliar. Ada yang aneh, belanja modal 500 miliar, operasional 3 triliun. Berarti habis cuma dong bajalang akang tuh doi.
belanja modal itu tidak semuanya tentunya untuk kepentingan rakyat, jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi. Tapi ada juga pembelian laptop untuk kepentingan kantor, pembuatan kantor, rehabilitasi kantor, itu juga belanja modal. Dari 5 miliar paling sampai para rakyat cuma sekitar 250 miliar. Sebentar doi ada 4 triliun. Kalau tak dan titik jadi itu lebih kita rombak. APBD kita harus berpihak di kepentingan rakyat. Ini bupati ini bukan kacang-kacang dan bukan kaleng-kaleng. Makanya saya mohon kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh anak bangsa, dengar baik-baik. Kita mau urai bagaimana kalau kita dengan Ibu Teti jadi pemimpin di Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, koordinasi dengan bupati dan wali kota harus kuat. Setiap 2 minggu harus. Dan tugas gubernur, dia yang keliling, dia yang selalu datang kepada pemerintah pusat, meyakinkan bagaimana supaya dapat anggaran, bagaimana dia sampai luar negeri mencari investor supaya datang di Sulut. Wakil gubernurnya tidak usah baku-baku Iko dan Sekprop. Bukan gubernur ke Jakarta, Sekprop dan wakil baku Iko, serta ke Amerika baku Iko, mau ke mana saja gubernur baku Iko, kok sampai yang urus ini rakyat. Kita dengan Bu Tetiknya tidak begitu. Dan kita tidak suka dengan cara itu. Karena kita satu-satunya bupati yang sudah 10 tahun tidak pernah keluar tanah Indonesia. Kenapa? 1 kali ke Amerika 9 hari. Kalau pakai kelas VIP itu tidak kurang 13.500 US dollar. Uang rakyat dihabiskan oleh 1 orang. Kalau 10 orang, nah berarti besar sekali. 1 orang saja 200 juta lebih. Kalau BKK rumah penduduk, sodapah 5 rumah penduduk. Jadi tidak suka jaga ke luar negeri. Kalau orang ke Thailand, Singapura dan Malaysia 5 hari, tidak kurang 60 juta. So boleh bikin 3 rumah penduduk. Kalau cuma mau mencari moi-moi, banyak di mana ada. Jangan pakai doi rakyat. Sudah kalau pulang dari Amerika untuk cerita pada rakyat, bule di sana cuma pakai celana dalam. Dong pulang dong tak cerita lagi kalau apa dong nalia di sana. Kok ada pergi pakai doi rakyat. Saya mengharamkan itu. Tidak boleh menggunakan uang rakyat kalau tidak ada manfaat buat rakyat. Begitu. Makanya nanti biarkan kalau saya dengan Ibu Cep jadi, Ibu Cep yang selalu keluar daerah. Yang pertama meyakinkan para menteri supaya banyak anggaran datang, mencari investor. Saya petugas begitu doi datang, turun ke bahagi para rakyat. Itu tugasnya wakil. Jadi tidak usah baku-baku Iko. Yang tuh lupa sekarang. Gubernur ke Jakarta, semua baku Iko. Ke Amerika baku Iko, ke Eropa Barat baku Iko. Pergi di sini baku Iko, pulang kembali cuma baca cerita. Bukan begitu itu menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu ada satu prinsip yang harus dipegang. Siap menahan lapar asal rakyat kenyang, dan siap menahan ngantuk asalkan rakyat tidur kenyang. Itu kalau pemimpin. Bukan ngoni itu yang tak tidur karena kenyang. Jadi Bapak Ibu, saya akan coba mengurai secara sistematis. Kalau kita dengan Ibu Cep jadi pemimpin, orang so persiapkan rencana pendapatan daerah 2021 itu 4,5 triliun. Pendapatan asli provinsi kita akan naikkan sampai pada angka 1,4 triliun. Ini boleh main-main kepala dinas. Kenapa? Ada undang-undang 17 tentang pelayaran. Seluruh kapal tangkap itu izinnya, beanya masuk di provinsi. Ada berapa puluh ribu kapal izinnya masuk di provinsi. Undang-undang 27 tahun 2008 tentang zonasi pantai dan pulau-pulau kecil. Ada undang-undang 28 tentang retribusi dan pajak daerah. Semua galian C, semuanya izinnya lewat provinsi.
Ada Undang 641 tentang kehutanan. Semua kayu yang keluar di Provinsi Sulut semuanya masuk di provinsi. Ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 dan PP 23 tahun 2010 tentang minerba. Semua tambang diurus oleh provinsi. Berapa banyak uang sebenarnya. Makanya ini boleh biarkan dinas bermain-main dengan uang itu. Masa cuma 1,2? Makanya Bapak dan Ibu, salah satu yang kami akan tangani masalah tambang. Jangan biarkan rakyat kita dikejar-kejar polisi karena tidak ada izin. Undang-Undang nomor 4 2009 perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 67 tentang minerba. Provinsi berkewenangan untuk memberikan maksimum 25 hektar untuk usaha tambang rakyat. Perubahannya yang baru diterbitkan Undang-Undang 33 tentang pertambangan. Gubernur diberikan kewenangan 100 hektar untuk tambang rakyat. Jadi jangan bikin susah rakyat. Suruh rakyat bikin izin supaya rakyat boleh bertambang dengan aman. Kalau kasih pak investor asing, orang Cina atau orang Eropa, sama-sama dia lomba gunung, sama-sama dia keserusak utang. Kalau dorang saja dari luar negeri boleh, siapa anak negeri tidak boleh. Yang penting legalkan supaya polisi tidak moloku. Kalau ilegal pasti polisi loku. Sekarang ini ekonomi Sulut di dalam 7 bulan terakhir, kalau bukan karena tambang ilegal, banyak rakyat yang menghasilkan emas, so bangkrut negeri ini. 60% perputaran uang cuma karena rakyat banyak yang mendapatkan emas dari tambang-tambang ilegal. Ini real, Pak. Jadi PDRB kita sekarang ini konyol sebenarnya perhitungannya. Perputaran uang yang ada ini sebagian besar itu adalah hasil penjualan emas rakyat yang mengadu nasib di tempat yang menakutkan itu. Ini harus kita legalkan. Jadi Bapak dan Ibu, rencana kita ke depan, kalau Tuhan berkati lewat tangan-tangan rakyat tanggal 9 nanti, karena itu dapat tahu tanggal 10 siapa pemenangnya. Cuma satu pemenangnya, tidak mungkin 2 dan 3. Yang pemenang berapa? 1. Ibu apa kok 2 dan 3 yang menang? Tetap 1 yang menang. Itu fakta. Tanggal 10 sudah tahu, cuma 1 pemenangnya. Apa? Memang begitu. Ya tidak mungkin juara 2 ya tidak mungkin juara 3. Juara 1. Juara 1. Oh, ini yang bilang bukan kita. Nah, kita sudah menyusun strategi, Pak. 4,5 triliun. Jadi begini, orangnya tidak bicara jalan nasional, nyanda. Itu dana nasional yang membicarakan setiap tahun yang 4-5 triliun yang dikelola oleh gubernur, Pak. Itu yang perlu tahu. Jadi kita orang punya strategi. Dari 4,5 triliun tahun pertama, 2,2 itu kita habiskan pada belanja tidak langsung, belanja rutin, yaitu gaji pokok pegawai, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, pembelian ATK, operasional, perjalanan dinas, dan kebutuhan-kebutuhan perkantoran. 2,2 triliun. Sisanya 2,3 triliun ini diperuntukkan kepada rakyat. 1,1 triliun untuk belanja modal. Apa? Jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan kebutuhan-kebutuhan rakyat lainnya. 1,1 triliun. Sisa 1,2 triliun. Itu belanja barang jasa yang langsung diterimakan kepada rakyat. Sasarannya kemana? Ada 2 yang menjadi urusan wajib. Yang pertama, masalah pendidikan. Rakyat kita sekarang ini terkendala. Bahkan bukti data BPS, Sulut sekarang ini urutan 31 pada IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Karena apa? Rata-rata lamanya sekolah Sulut masih terlalu jauh sekali. Baru apa yang mau diandalkan? Untuk memudahkan orang-orang yang berekonomi menengah dan kecil itu bisa kuliahkan anaknya, kami sudah punya strategi, yaitu menyiapkan 50-100 miliar setiap tahun untuk membiayai
10.000 sampai 20.000 anak asuh gubernur dan wakil gubernur, anak-anak yang kuliah di semua perguruan tinggi setiap semester menjadi tanggungan daripada pemerintah provinsi selama 8 semester. Ini untuk mempercepat lajunya pertumbuhan kualitas manusia Sulawesi Utara. Selanjutnya kami juga akan mempersiapkan sekolah SMA, SMK di semua kabupaten kota yang bertaraf internasional. Kami juga memberikan jaminan tambahan pendapatan kepada tenaga guru, yaitu guru SMA dan SMK. Dari 1 juta tambahannya sampai 3 juta, bergantung tingkat kesulitan dan beban kerja masing-masing. Jadi guru SMK Bali Pajo, siapkan 25 miliar tiap tahun penghuni. Sekarangnya nak dapat apa-apa kau suruh pasang baliho lagi. Nggak usah badengar. Tong semua untung kuat. Selanjutnya urusan wajib yang kedua apa? Masalah kesehatan. Rumah sakit pasti keniscayaan. Kami akan jadikan rumah sakit tanggungan provinsi itu yang berkelas internasional. Pelayanan bagus, dokter cukup, para perawat cukup. Tapi ada persoalan. Rakyat Sulut sekarang ini 60% tidak ada BPJS. Termasuk pun yang di sini. Betul? Maka itu kami siapkan 200 miliar untuk mengcover rakyat yang tidak punya BPJS di Sulawesi Utara. Supaya rakyat ada pegang KIS dari pusat, ada BPJS dari kabupaten, dan ada BPJS yang ditanggung oleh pemerintah provinsi. Mana yang tidak dapat dari pusat, tidak disanggupi oleh kabupaten, maka menjadi tanggungan gubernur dan wakil gubernur. Tidak selesai di situ. Tidak selesai di situ. Tidak sekedar ngoni ada pegang BPJS. Karena ngoni BPJS itu orang sakit, dia free cuma tidur, makan, pemeriksaan dokter dan obat generik. Cuma yang sakit yang ditanggung makan, tapi keluarga yang bajaga tanggung sendiri. Itulah kesulitan rakyat yang menurut kami harus segera di cover. Maka kami buat program namanya JOS, jaga orang sakit. 2 orang keluarga yang menjaga orang sakit mendapatkan anggaran 100.000 per hari untuk uang makan selama jaga keluarga. Ada yang bilang ini memanjakan rakyat. Pak, tidaklah rakyat memilih pemimpin kecuali untuk semuanya, agar kebutuhannya dimanjakan oleh pemimpin. Apalagi yang orang lihat sulit. Banyak rakyat sekarang ini yang tinggal di negeri sendiri tapi menumpang di tanah orang. Ada juga yang pada rumah tapi satu rumah yang cuma kecil, jumlah jiwa sampai 12 orang. Itu tidak sehat. Maka kami punya program. Setiap tahun kami siapkan minimal 90 miliar untuk bangun minimal 3.000 rumah untuk rakyat. Satu rumah 30 juta. Caranya bagaimana? Yang ada pekarangan sendiri, ada rumah tapi tidak layak, ganti rumahnya. Yang ada DP pekarangan tapi belum mampu bangun rumah, bangunkan rumahnya. Yang tidak ada pekarangan, kami harus siapkan pekarangannya dan bangunkan rumahnya. Dilengkapi dengan sertifikat. Supaya ada harga diri itu rakyat. Karena ngunepi hak kedaulatan, ngunepi kasih patoran di tanggal 9. Berarti ngunepi kedaulatan dan harga diri harus dibayar tunai juga oleh gubernur dan wakil gubernur. Ini program kita sebaik yang di Boltim, nggak usah takut. Banyak ngunepi keluarga di sana tuh tak kasih tanah di rumah. Nah, malahan tanah rakyat dong ambil. Nah, sudah tenang, kasih jadi peta dencep, entah urus tuh barang. Kalau ada bukti sertifikat tidak boleh diganggu gugat. Nanti orang lihat, insya Allah, di mana DP letak kedudukan hukumnya. Karena gubernur harus melindungi rakyatnya. Selanjutnya apalagi yang orang bekeng? Nah, kebanyakan yang paling banyak berurusan dengan koperasi, ibu-ibu. Raja berutang. Hari-hari dong bakal lahir laki sore begini karena besok mau bastor. Siapa ngoni berutang di koperasi? Karena ngoni butuh modal usaha.
Mau pinjam di bank, lama DP proses. Sehingga pemerintah, saya melihat bahwa inilah kesempatan untuk bagaimana kita membantu orang-orang yang mau berusaha kecil. Itu kita siapkan 150 miliar. Sasaran pertama 50.000 para pengusaha kecil, yaitu tukang jual cookies, tukang jual tinutuan, tukang jual mie, tukang jual bakso, yang berjual sayur, yang berjual bubur ayam, yang pengusaha kecil. Itu diberikan 3 juta modal oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak banyak, 150 miliar. Dari 1,2 triliun belanja barang jasa, 150 miliar, sasaran 50.000. Sasaran pertama 50.000. Kalau masih kurang, berarti tahun depan tambah 50.000. Caranya bagaimana? Buka rekening di bank. Satu bank, Bank Suluk. Nama pribadi. Masuk itu uang 3 juta. Ada yang tanda-tanda bilang, siapanya nak kasih terima 1 kali jabat orang? Ini boleh, Bu. Siapa? Kalau bukan ngoni beli handphone, ngoni bakrola ke rambut, ngoni cat rambut, ngoni kasih bakutang, ngoni bikin. Ini modal usaha ini. Jadi cara mengambilnya sesuai kebutuhan setiap hari. Kalau kebutuhan modal 1 juta, cuma 1 juta. Karena dibina oleh pihak bank dan dinas terkait. Setelah 6 bulan kalau usahanya bagus, maka pemerintah akan mendorong bank. Berikan dia tambahan modal kalau dia mau. 20-50 juta tanpa anggunan, tanpa bunga. Terserah. Setiap usaha kecil naik, dia akan membutuhkan 3-4 orang untuk membantunya. Kalau ada 50.000 yang dia membutuhkan tenaga, berarti setiap tahun ada 200.000 lapangan kerja. Ya tidak sekedar datang, lanjutkan yoe supaya pembangunan jalan. Pembangunan apa ini? Maju. Kemudian apa lagi yang kami siapkan? Banyak. Ada kurang lebih 100.000 para manula, para lansia yang dorang hidup apa adanya, hanya berpasrah kepada Tuhan. Kami hargai dengan program JHT, jaminan hari tua. Setiap orang, ibu-ibu 65 tahun ke atas, bapak-bapak 70 tahun ke atas, mendapatkan santunan 2 juta dari pemerintah provinsi. Supaya itu omak-omak kesiang masih boleh leba aksi pada cucu dan anak. Iya tuh, karena ini orang tua, kalau dia pegang doi biar anak durhaka tetap dia kasih akal. Lo anak-anak biar baik-baik, kadang-kadang dong orang tua susah dong, kadang datang jangan minta doi dari orang tua. Maka orang mesti kasih doi supaya dia bergairah hidup. Sebab orang tua kalau dia susah terus pun dia setua. Ada Birman yang meninggal yang muda, dia menangis bukan dia sedih itu meninggal. Dia bilang, Tuhan, siapa dia yang muda rehen itu yang mati? Siapa bukan tajo yang susah ini kau setua? Kami jorek patah. Harapan hidup orang tua kita itu sangat kecil. Patah hati dia. Karena negara tidak pernah hadir padanya di saat dia dalam susah dan tua. Maka kami akan memberikan penghargaan atas pengabdiannya berpuluh tahun. Kami akan hadir dan memberikan santunan kepada orang-orang tua. 2 juta per orang. Tuh bayangkan kau tompe umat opak kau pegang 2 juta. Ele malaikat maut itu tukang cabut nyawa datang dibelanjang dulu. Kau masih mau pada apa lagi kau 2 juta? Itu 2 bahagi jore. 2 juta. Jadulna datang. 2 hari gua tak cuma kena susah entah menangis. Nggak untuk waktu. Soalnya tuh yang lalu gubernur nak jaga kesedoi, mami gubernur baru dia sedoi, lanjongan nah, 900. Asli. Harapan hidup orang tua kita, dia boleh berbelanja sendiri, ya, dia boleh memanjakan anak cucunya. Itu maksud kita memberikan JHT kepada orang tua kita. Itu kita sasaran 200 miliar per tahun spesial hanya kepada orang-orang tua kita. Jaminan hari tua. Dia bilang apa bukan kasih pak itu yang santunan duka. Kita bilang sasarannya kita coba di Bolti. Kebetulan 2 kali kita bikin begitu. Toh
55 juta. Yang meninggal DP bini baru umur 27 tahun, DP laki umur 30. Kita kira dia bikin kubur, 2 hari kemudian dia kawin ulang dengan itu doi. Berarti ini boleh. Nyala ada guna santunan duka. Berikan kepada orang yang dia sudah tua supaya dia punya harapan untuk tidak mau mati, karena pemerintah selalu memberikan jaminan kepada. Oma de opa-opa. No, kalau siapa. Tapi kalau gubernur baru yang Bakaseh, dia terus bilang, Tuhan, ini kali gumanjangan. Begitu malaikat mau cabut nyawa, tak cuma batu wo. Tasin 500 pangani, pulang jo, masih pulang dapat jatuh 2 juta. Harapan hidup pasti akan berkembang. Selanjutnya sektor pertanian, apa yang kita akan buat? Seluruh petani kita akan asuransikan. Jadi ketika dia gagal panen, maka Bank Sulut kembalikan semua kerugiannya. Demikian juga nelayan kita bikinkan juga asuransi. Jadi kalau ada nelayan yang pegang asuransi, itu di bawah 45 tahun, kalau dia meninggal dunia, keluarganya terima 160 juta. Marta jaga takore. Karena kalau di Boltim kan banyak orang sangir. Begitu 2 orang sudah pas 160, terus panggil itu ibu-ibu muda, jangan dibunuh nanti lah. Kalian udah mulai cari 2 kali untung. Dapat duit 160 dia dapat laki baru. Makanya kita bikin bagaimana? Suami istri dua-dua kita jamin. Jadi kalau ini baku bunung dua-dua aja, tidak ada yang mungkin itu. Dua-dua kita kasih. Jadi 1 kartu 2 orang penam. Jadi, di Boltim sudah 2 orang yang mendapatkan 160 juta, 9 orang yang dapat 40 juta. Itu 40 itu 45 tahun sampai 70. Baru yang 70 ke atas dapat 20 juta. Jadi yang dapat 40 juta sudah 9 orang, dapat 20 juta sudah 6 orang. Dan yang cuman dia luka kaki dapat 8 juta. Cedera. Itu saya sudah lakukan di Lamongan Timur. Selanjutnya apa lagi? Kami akan tetap menjaga harkat martabat dari harga cengkeh dan kopra. Ini cengkeh dan kopra tidak boleh hanya dinilai daripada nilai ekonominya, tapi dari historinya. Ini adalah harga diri moyang orang Sulawesi Utara. Tidak boleh cengkeh kemudian bilang, oh sebutang lagi bulan, oh susah pasaran dunia, ganti jodoh poki-poki. Itu bukan pemerintah. Kami sudah siapkan strateginya. Kami akan buatkan badan usaha milik pemerintah provinsi. Kami akan berikan modal, kerjasama dia dengan investor. Kemudian kita akan buat penyangga harga. Harga terendah cengkeh tidak boleh kurang dari 75.000. Harus ada harga standar terendah. Ini kita sobekeng di Gorontalo dengan Fadel Muhammad. Ketika unggulannya Gorontalo jagung waktu itu cuma 300.000 sampai 500.000 per 100 kilo. Petani teriak. Maka kami bangun namanya Pitra Mandiri PT. Milik pemerintah provinsi, dimodalin 23 miliar, kerjasama dengan investor. Kita patok harga pertama 900, akhirnya harga naik sampai 2000, kita kejar lagi kasih naik 2500, akhirnya pembeli beli sampai 3000, maka petani tentunya akan terselamatkan. Jadi bukan belum backing, kita anggota DPR di Gorontalo, nama itu orang Gorontalo. Orang tanya, kenapa kawin di Gorontalo, kok ngana orang Kutabunan? Ya nggak ada orang yang suka, biasa ya tapi muka. Apa tapi teman-teman sekolah PGRI, napa dong ada?
teman-teman, kita angkatan pertama PGRI Manado. Oh, kita itang kubesai. Bagus beda deh ini Parangpuang ini. Coba lihat. Beda dong. Tak kenal tuh laki-laki pakai kopiah. Ini Parangpuang ini cantik dari hulu. Lihat, martu laki-laki satu itu rusak dari kecil. Kalau ini Parangpuang, Tuhan ada backing dari Tanah Lilin. Maka ini laki-laki kasihan dari Domato. Kita orang juga akan siapkan anggaran 300 miliar tiap tahun. Untuk apa? Tambahan pendapatan pemerintah desa. Tiap desa orang tambah 200 juta dana stimulus. Jadi mana itu Kuntua? Palipa Jo Kuntua. Mau tambah UNIP gaji 200 juta orang tambah tiap desa. Iya, 100 juta untuk penambahan pendapatan aparat desa. Naik tuh sampai dengan kepala jaga. Pala. Palipa Jo. Iya, pala mau tambah 1 juta loh dari pemerintah provinsi. Pemuda dapat 50 juta dari 200 juta. Kemudian usaha ibu-ibu 50 juta. Tak tambah, jadi udah jo bilang papala dan Pak Kuntua, palipa jo patoran. Sampai programnya nak mau bikin senang papala kuah. Justru sampai program 300 miliar kami peruntukkan. Ada 1.507 desa. Karena patoran ada kelurahan, ada desa. Kalau kelurahan dengan desa itu 1.839. Kalau cuma desa 1.507. Desa kita orang tambah 200 juta. Hilang papala dan Pak Kuntua. Balik Pak Jo di cep sehan. Ya paling nyandak babadiang jodang. Kan boleh bupati paksa. Boleh gubernur paksa. Karena pala memang boleh. Dan Kuntua. Nggak usah takut, jangan ada yang pecat pangoni. Rakyat yang pilih kok. Balik Pak Jo. Jangan nanti orang jadi pangoni yang terima tuh doi 200. Makanya itu bilang catat-catat tuh pala yang jaga baca apa orang. Jadi itu turun pe program, ada 9 unggulan. Ini doi 1,2 triliun tahun pertama toh bahagia habis pangoni. Toh bahagia habis. Orang juga siapkan anggaran keagamaan. 2,5% dari total anggaran. Setelah dipotong gaji pegawai, itu kurang lebih 200 sampai 250 miliar. Ada 3 sektor. Pembangunan gedung tempat ibadah, mau masjid, mau gereja, secara proporsional. Yang tidak usah lama-lama. Masuk pak kita tanda tangan, keuangan langsung cair. Begitu. Kedua apa? Tambahan pendapatan imam, pegawai syar'i, pendeta dan penatua. Ketiga apa? Kegiatan keagamaan. Ada 3 sektor sasaran dari anggaran keagamaan itu. Jadi ini boleh pilih-pilih, cuma gereja ini jo karena kita di situ, gereja ini ya enggak. Cuma masjid ini jo. Ini boleh. Mesti kasih sama semua. Kalau yang Gemim punya, langsung minta di sinode berapa kebutuhan semua gereja di 7 wilayah kerja. GPDI mana DP apa? DM, MD, MD mana? Mana itu total GPDI gereja dengan monitor kegiatan? Langsung kasih, kok kita jaga sampainya enggak. Begitu cara kerjanya. Ini boleh pilih-pilih. Ini doi sama-sama punya kuah. Kita punya tamu buka-bukaan. Ini doi sekian banyak. Dia bilang ini sehan lancar atau banyak mulu. Jangan heran. Satu-satunya manusia yang lahir mulu lebih dulu coba kita. Jadi itu orang berprogram Bapak Ibu. Orang akan bagikan tuh. Jadi ada 55-60% itu kepentingan rakyat. Belanja modal dan belanja barang jasa. Dan harus kasih tahu ke rakyat.
Ini boleh Bapak diam. Bayangkan. Sampai sekarang ini tidak tahu berapa gubernur jaga putar-putar tuh doi. 4 sampai 5 triliun 1 tahun. Hei, 4.000 miliar. Kalau tukar duit 1.000 reki aku. Banyak reniro itu. Rakyat tidak tahu. Proyeknya, orangnya jangan sembunyi, harus terbuka. Pemimpin itu harus jujur, harus terbuka, kasih tahu berapa ngoni pedoi dan mau kemana ini. Dan terakhir, orang siapkan 150 miliar untuk apa? 9.000 ton beras berkelas, yaitu beras premium. 9.000 ton. Mau bahagi pangoni rakyat Sulawesi Selatan. Kita nih mau bahagi sama dengan ini. Satu rumah berapa kilo? Satu rumah berapa kilo? Yang makan bukan rumah orang, karena di dalam rumah berbeda jumlah puluh. Jadi kita tetap membaking sama dengan di Boltim. 1-2 jiwa 20 kilo, 3-4 jiwa 25 kilo, 5-6 jiwa 30 kilo, 7-8 jiwa 35 kilo, 9-10 jiwa 40 kilo, dan yang terbanyak 11-12 jiwa 45 kilo. Kalau ada yang 14-15 semua palus itu. Karena kebutuhan rakyat 0,3 kilo per orang per hari, per 30 hari, berarti kalau 1-2 jiwa harus 20 kilo. Itu baru proporsional. Tentu beras jangan pakai beras yang ada kutu dan batu, karena yang memakan rakyat, yang punya doi ini rakyat. Masa bupati, gubernur, wali kota makan dengan doi rakyat beras bagus, serta kasih ke rakyat yang punya doi, kasih beras yang ada batu, berdosa. Balogong. Ada tak lihat tuh satu, tuh tante sementara buat habis beras, tuh kaki dia pupuk, cepet-cepet. Siapa Pak? Siapa? Cepat tuh semua pulang ini solapan. Iya sudah jam kesini ini, pulung dikit. Teru nih beras. Ya apa kong? Ya ilah ini kutu dan batu sudah aku tahu. Kalau beras di Boltim, telenya nak memasak boleh kau dimakan. Tanya para rakyat Boltim, 14.000 per kilo kelas 1 sama dengan yang kita makan. Oh, langsungnya. Makanya orang Boltim tanya, bagaimana? Suka kerja? Oh, kerja. Bang, bagaimana? Tapi di rumahan dimasak. Apa? Kamu lapar, malas. Kalau kenyang, mengantuk. Baik. Orang Boltim itu orang kalau tanya, mau dia mau yang enggak corona berhenti? Dia enggak mau, supaya dapat beras terus. Yang 1-2 orang 20 kilo, gila. Tuh masih ada 300 ton. Udah bilang di tanggal 7 kembali. Yang mati. Nanti kalau cek pengsehan jadi Februari pasti 9.000 ton kami siapkan. Itu dua tahap pembagian. Dan cara baginya begitu proporsional. 1-2 jiwa 20 kilogram. Dan yang nak pakai tas warna memang ada di dalam sak dolok premium. Yang nak pakai di tas cerewet, cicaknya enggak. Dan rakyat tidak perlu kemana-mana. Tunggu di rumah, orang antar tuh beras, gula, minyak kelapa, dan ikan kali. Gitu. Jadinya enggak perlu tuh rakyat mau minta-minta akan KTP, kartu keluarga. Ya enggak, kita cuma sewaktu kita sangadi 3 hari. Ya enggak mungkin, kenapa penduduknya enggak tahu. Daftar penduduknya kasih, kalau langsung lepas.
Jadi kalau dia bilang 500 kakak, kita suruh bawa 600 itu. Supaya kalau ada yang tak lewat, ada beras. Jadi bawa pulang, bukan itunya nak dapat semua. Kasih semua. Bikin apa rakyat pedoi kuat. Jangan pilih-pilih orang. Sedangkan yang dapat PK 200.000 di Boltim itu saya tambah stimulus 15 kilo. Kenapa? Supaya adil. Karena yang dapat BLT dan BST 600.000 boleh beli beras 25 kilo, telur 2 bak, 2 kilo gula, 2 kilo minyak. Tapi yang 200.000 cuma 10 kilo beras, 1 kilo gula, 1 kilo minyak dengan 1 bak telur. Jadi tidak seimbang. Makanya kita tambah 15 kilo supaya rata. Sama-sama bisa merasakan 25 kilo. Yang dapat 600.000 dia beli 25 kilo, yang 200.000 kita tambah 15 kilo. Dan kita punya dengan kepala desa seluruh dapat sampai dengan RT 10 kilo stimulus. Makanya dongnya nak balolo di berasnya rakyat. BPD dapat semua, imam-imam dapat semua. Ya, no kalau nyanda dong cucu tuh beras, dong saya kurang, makanya lain kali kurang jadi 5 liter, padahal 5 kilo. No dora le suka. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi saya tidak pernah meminta kalian untuk pilih kami, tapi saya menawarkan program. Ini visi misi yang sudah dipegang KPU. Ketika terpilih Cepsehan, maka harus langsung dituangkan ke dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan harus segera dijawantakan, diimplementasikan oleh dinas terkait. Jadi Bapak dan Ibu, tidak usah ragu, tompe program jelas. Ya? Terima kasih kepada Panwas yang sudah memberikan waktu cukup panjang buat saya. Ya? Terima kasih kepada pihak kepolisian TNI yang telah menjaga keamanan. Terima kasih kepada semua. Jadi ini ngoni semua para pendukung pengusung partai, jangan cuma badengan kumba badia. Karena ini rakyat banyak sekali yang tidak dapat dengar. Ngoni pergi kong kasih tahu pada orang apa cek dengan sehan mau backing kalau jadi. Jangan bapak dia. Jangan cuma di tempat kampanye ngoni banyak sekali. Tapi di lapangan yang tidak ada guna. Usahakan. Nah, ada terakhir yang kamu ingat. Ada kecurangan 2 yang berbahaya. Yang pertama, dia mau bayar sampai 1 juta pun suruh pilih pada orang. Barang ini orang sedikit takut. Jangan ngoni ambil tu doi kong tetap pilih pada orang. Karena ngoni mau cari 2 kali untung. Dapat doi daripada orang kong dapat program. Ah, dong khawatir itu. Dorang mau backing cara kedua yang menakutkan. Yaitu dorang kasih doi sampai 1 juta, tapi kartu undangan KTPS dengan KTP dorang minta. Supaya ngoni ini boleh pilih. Cukup dorang 200.000 pendukung Cepsehan yang nyandak KTPS 200.000 kalah itu orang. Makanya hati-hati. Dong mau bayar pengoni sampai 1 juta. Yang penting jangan KTPS. Dong tahan kartu undangan. Nah ini yang perlu dijaga oleh semua tim sukses dan masyarakat. Jangan nanti yang bawa undangan itu bawa doi kon dia bilang, kalau ngoni napa itu undangan, tanda tangan dia so terima, oh napa itu doi berapa orang, 5 orang, 5 juta, mari itu KTP. Kenapa KTP dong minta? Karena biarnya ada kartu undangan masih boleh pakai KTP. Ikut ada. Pembawa Pak Polisi. Iko kile, senti. Saudara, itu pelanggaran undang-undang ya. Itu terakhir dari saya. Terima kasih kepada semua pihak, terima kasih kepada kawan-kawan dari Bawaslu yang telah memberikan kesempatan, karena memang dalam aturan cuma sampai jam 5, tapi mungkin Bawaslu juga suka dengar nih program. Karena mudah-mudahan Bawaslu ke keluarga juga kalau orang menang akan merasakan program ini. Bawaslu juga terima kasih semahit kakek haga sang sihote sang pate-pate pakatiti itu hema pakanandu mangana moto tabian moto tompiaan bo moto tanoban pakatuan wo pakawan kami pakatatu. Terima kasih, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ya tuh tadi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kita akan sama-sama mengakhiri acara kampanye tatap muka dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada sore hari ini, dan kita akan mengakhirinya dengan doa.